Oke, ini tahap realisasi MySQL-nya ke hmm, ke star schema. Jadi sebelumnya kan skemanya udah kebuat. Star schema ini untuk memastikan variabel-variabel apa aja yang akan dibuat atau akan dijadikan header di MySQL nantinya. Nah, video ini akan membuat table awalnya dulu yang berisikan header-header ini tanpa ada isinya dulu. Jadi bayangannya tuh kayak membuat kerangka tabelnya dulu tanpa ada anggota di dalamnya isinya. Coba dulu lihat kemarin kan bisnis proses sudah kelar. Kemudian dimension modeling itu star schema sama bisnis matrix udah. Sebelum ke step 3 kita bikin dulu kerangka table untuk setiap dimensi dan juga uh, setiap fact-nya ya. Fact-nya perlu sekarang atau nanti? Pokoknya lihat di MySQL-nya dulu deh. Nah, mungkin mulainya dari dimensi paling awalnya dulu yang customer dimension. Di sini sebenarnya sebelumnya udah saya buat. Jadi mungkin ini akan simulasi beberapa. Sisanya bisa mengacu ke file MySQL yang diberikan aja ya. Misalkan pertama kita melakukan create table dulu. Mungkin namanya akan diganti ya. Jadi database test mungkin. Bawahnya juga. Nah, kalau checklist berarti sudah kebuat. Kemudian langsung ke pembuatan dimensionnya. Dimulai dari dim customer. Di sini kita punya customer ID yang akan dijadikan primary key. Jadi setiap dimensi pasti punya satu primary key. Kemudian first name, last name, email, segment, street, city, state, sama country, sama zip code itu dimasukkan tapi disesuaikan juga dengan data yang kita punya. Di sini untuk customer kan kita memiliki mulai dari customer city, country, email, first name, ID, last name, password, segment, state, street, code, zip code. Karena itu ada, jadi memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam SQL-nya. Sebentar. Kopas dulu. Nah, ini dibuat. Nah, kalau udah dibuat, tinggal sebelumnya variabelnya itu mengikuti ya, ini varchar itu sama dengan string karena di datanya sendiri untuk kayak kita coba checklist aja untuk melihat gambaran value datanya ya. Nah, di sini tuh hampir semuanya itu memakai string. Kalau dilihat secara sekilas mungkin untuk zip code dan ID itu baru memakai integer. Makanya di sini customer ID-nya masih integer ya. Kemudian untuk ngeceknya berarti bisa dari view ya atau select bintang ya. Bentar. Table dim customer. Berarti bukan select itu melainkan describe table, describe.
database test in customer doesn't exist. Tunggu sebentar. Describe atau apa ya? Bisa lihat dari yang sebentar. Pause dulu deh. Oke, udah ketemu. Jadi untuk ngeceknya dengan show table kita bisa tahu berapa table yang ini yang udah kita buat, dan untuk select bintang from the customer untuk melihat apakah header yang kita buat itu udah ada. Nah, di sini kan masih nol. Nanti tujuan akhirnya adalah memberikan value yang ada di dalam dataset ini ke dalam MySQL-nya. Cuma mungkin itu video selanjutnya yang ETL. Mungkin sekarang coba memenuhi dulu beberapa dimension untuk fact table-nya ya. Sebentar. Jadi di start schema kita dia untuk fact order dia butuh customer dimension, date dimension, product dimension, order location dimension, dan market dimension. Mungkin bisa dikopas-kopasin dulu mungkin sebentar. Di sini butuh product dimension ya. Oh iya, product dimension. Ini produk, ini produk, kemudian butuh order location, date juga nggak apa-apa, date dulu deh. Kemudian butuh market atau segmen market. Habis market dia memerlukan order location ya. Oke, order location udah kebuat. Sebentar. Kemudian tinggal di create ya. Mulai dari yang produk, kita create table, udah di create, bisa dicek di sini. Sekarang kita jadi punya dimension customer dan produk. Kemudian untuk ngeceknya bisa di ini produk. Nah, ini tuh sudah memiliki header yang ada di produk sini. Name, description, kategori, price, status, image URL. Image URL nggak dipakai ya, ada nih, cuma peletakannya agak beda. Sebenarnya urutannya nggak terlalu signifikan, jadi aman. Ini untuk yang date. Langsung aja semuanya ya, sebentar. Ngeceknya tuh berarti ini show table. Nah, udah ada market, order location, sama produk. Sama date, sorry.
Di sini kita bisa langsung ke ini date, market, dan order location. Date-nya akan ini, isinya sesuai dengan yang kita daftarkan di query-nya, market-nya juga, dan order location-nya juga. Kemudian kalau dimensionnya udah kebuat, biasanya bisa dilanjutkan ke dimension untuk star skala berikutnya atau ke fake ordernya. Di sini kalau misalkan kita mau ke fake ordernya, bisa dengan cara create table ini. Nah, untuk fake table agak berbeda. Kenapa? Karena kita harus menghubungkan dimensi ke table ini. Jadinya, kita juga harus assign beberapa primary key yang dimensi itu punya, seperti order location ID. Kita harus taruh itu di sini jadi location ID. Kemudian market juga ada market ID. Untuk date, produk sama customer, dia ada date, order, dan customer. Gimana cara disambungkannya? Dengan membuatkan constraint dan foreign key ke dalam dimension masing-masing. Seperti yang ini, date ID yang kita punya pada table ini mengacu pada dimension date dengan primary key-nya date ID. Begitupun yang bawahnya customer ID mengacu pada dim customer dengan primary customer key, product ID mengacu ke dim product dengan primary key product ID, foreign key market ID mengacu pada dim market dengan primary key market ID, location dim order location ID. Kemudian tinggal dibuat. Setelah dibuat, tabelnya jadi ada fake order. Dan cara ngeceknya ya berarti di bawah sini deh, dengan fake order. Nah, udah masuk ya. Lakukan untuk sisa fake order dan dimension lainnya, bisa mengacu ke query ini aja. Tahap selanjutnya adalah mengisi dalam ini. Bagaimana value yang di sini kita bisa pindahkan ke dalam MySQL-nya, tapi proses itu harus dilakukan dengan filterisasi dulu karena kita tidak tahu kualitas data yang kita ambil, apakah ada redundan atau ada duplikasi dalam datanya, sehingga harus difilter, dipangkas, dan dipilas terlebih dahulu. Itu di next video ya. Oke sih, thank you.